Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi bi rasulihi al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa akrama bi risalatihi al-kamilati ila yaumiddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu akrama 'abdahu sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh fi lailatul Isra wal Mi'raj fa'ara min ayatihil kubra wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh tasharrafa bil ubudiyyah kama syarrafa bil risalatil ilahiyyah. Qala al-Husnaini Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirul kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang yaumul Jum'ah yang selalu berbahagia di sisi Allah, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan segala perintah-perintahnya Allah dengan penuh keikhlasan dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena hanya orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan kehidupan bahagia, faqad fazal muttaqun. Karena hanya benar-benar orang yang bertakwa itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan, terutama kebahagiaan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini, besok, umat Islam di Indonesia merayakan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini adalah peristiwa yang tidak bisa diakal, peristiwa yang tidak bisa dipikir hanya dengan manusia saja. Tetapi peristiwa ini harus kita imani. Sampai Allah bersabda di dalam surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ini mengawali dengan kalimat memuji. Subhanalladzi ayatu sabbihu bihamdihi. Allah memuji, artinya adalah berita yang disampaikan dalam Al-Quran adalah benar-benar dari Allah, bukan cerita belaka, bukan bikinan manusia, bukan cerita-cerita karangan, melainkan ini adalah benar-benar dari Allah. Asra bi'abdihi, Allah menjalankan bi'abdihi, hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dijalankan, bukan jalan sendiri, dijalankan oleh Allah.
Lailan lila malam yang sedikit sekali. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram Mekah menuju kepada Masjidil Aqsa dari Palestina. Jarak tempuh kalau di naik bis dari Mekah ke Palestina itu sekitar 2 hari 2 malam, 1.500 kilo. Akan tetapi kuasa Allah, Nabi Muhammad berjalan dari Mekah ke Palestina hanya dengan waktu yang singkat sekali. Dan ini tidak bisa diangkat, tidak bisa diobati oleh akal jika tidak kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah dinaikkan sampai ke sama itu yang Arsyur Rahman, bertemu dengan Allah, dimi'rajkan bertemu dengan Allah untuk menerima perintah melaksanakan sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peristiwa ini sungguh jika hanya dengan akal kita tidak bisa menerimanya. Hanya dengan iman kita baru percaya. Sebelum Nabi Muhammad di Isra dan Mi'raj kali ini, Rasulullah dibelah dadanya, diambil jantungnya oleh malaikat Jibril, dibersihkan, diambil ditempatkan di bejana dari emas, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Peristiwa pembedahan dadanya Rasulullah ini sebelum Isra Mi'raj ini yang ketiga kalinya, sebagaimana yang ditulis oleh ulama besar Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari Sahihul Bukhari juz 7. Beliau menulis di sana, Rasulullah 3 kali masa anak-anak usia 4 tahun dibelah dadanya Rasulullah oleh malaikat Jibril, dibersihkan. Yang kedua sebelum kenabian, yang ketiga sebelum Isra Mi'raj. Tujuan daripada hati jantungnya Rasulullah diambil ini adalah dibersihkan agar sempurna dari sifat-sifat syaitaniyah. Meskipun Rasulullah itu sudah dijaga maksud dari sifat-sifat yang tercela, tetapi Allah mengutus malaikat Jibril untuk membersihkan agar lebih sempurna lagi. Kenapa Rasulullah dibedah, dibersihkanlah dari sifat-sifat yang tercela itu? Karena Rasulullah sebentar lagi akan menghadap kepada Allah, akan menghadap Rabbul Izzati di Arsyur Rahman untuk menerima perintah sholat di waktu. Sebelum menerima perintah sholat di waktu, hatinya Rasulullah dibersihkan oleh malaikat Jibril, meskipun hakikatnya sudah bersih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa Rasulullah dibersihkan dulu sebelum menerima perintah sholat? Karena sholat itu adalah berat. Sholat itu sangat amat berat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah agar dikasih kesabaran dalam melaksanakan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Tidak akan bisa orang melaksanakan sholat kecuali orang yang benar-benar khusyuk menghadap Allah. Kita saat ini sebagai santri di Al-Fahri yang lagi belajar ilmu, sama seperti beliau sebelum diangkat Isra Mi'raj. Jika Rasulullah dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril dari sifat-sifatnya yang tercela, kita di pondok ini akan belajar hendaknya
bersihkan diri kita. Bersihkan diri kita. Apakah cara membersihkannya kita seperti Rasulullah? Seperti malaikat Jibril membersihkan Rasulullah? Tidak. Kita sebelum menerima pelajaran, sebelum menerima ilmu dari guru, hendaknya hati kita dibersihkan dulu. Karena kalau bejana yang kotor, yang najis dikasih air, maka air itu akan najis. Jika hati kita ini kotor, hati yang kotor ini ada yang sombong, takabur, syirik, iri hati, dengki. Murid tidak hormat pada guru, itu adalah sombong. Murid dibilangi sama guru gak boleh melanggar, itu adalah sombong. Jika murid ini sudah sombong, jangan berharap bisa dapat ilmu. Karena tempatnya ilmu di hati. Jika sudah kotor, dikotori, maka ilmu seberapa banyak pun tidak akan manfaat. Kita harus bersyukur. Cara membersihkan kita tidak dengan seperti caranya malaikat Jibril, dengan dibelah dada kita, tidak. Tetapi kita disyariatkan untuk membersihkannya. Diawali dengan wudu, dibasuh mulut kita, hidup kita, agar supaya ucapan-ucapan kita yang keluar adalah ucapan yang berzikir kepada Allah, bukan ucapan yang maksiat, bukan ucapan yang bikin sakit hati orang lain. Tangan kita dibasuh agar supaya tangan kita dipakai untuk menulis, dipakai untuk bekerja yang baik, dipakai untuk menolong orang lain. Bukan tangan kita dipakai untuk mencuri, menempeleng teman, menempeleng orang lain, menunjuk orang lain. Wajah kita dibersihkan ketika wudu agar pandangan hidup kita selalu bersih, suci. Kepala kita dibasuh agar supaya pikiran kita bersih, suci. Di dalam berpikir, kaki kita dibasuh agar supaya jalan hidup kita selalu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jalan kita, kaki kita dipakai menuju jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah bersih, badan kita bersih, jasad kita bersih, menghadap kepada Allah, melaksanakan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan dengan kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita siapkan hati kita bejana di dalam menerima ilmu dari guru. Kita bersihkan, jangan sampai ada sifat-sifat syaitaniah yang melekat di dalam hati kita, agar supaya kita menerima ilmu dari guru benar-benar menjadi ilmu yang manfaat, dan kita menghadap kepada Allah, ibadah kepada Allah. Semoga ibadah sholat kita benar-benar menjadi ibadah yang bisa. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari hal-hal buruk dan mungkar. Insya Allah, jika santri di dalam pondok selalu menjaga diri dari hal-hal buruk, dari ucapan-ucapan yang tidak baik, hatinya selalu bergantung kepada Allah, sholatnya tidak pernah terlambat, insya Allah santri kita semua akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad fazal muttaqun. Ja'alana wa iyyakum minal faizin. Fatahulana wa iyyakum fi zumratil mu'minin. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, Alhamdulillah muwaffiqil a'aminin. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, wa'alamu anna Allah marakum bi amrin bada fihi min sih, wa sanna bi malaikati kursi, wa ayyada bil mu'minina min ibadihi, faqala wa lam yazal qailan alima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Barakallahu bil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhu وأبا أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف ذات بينهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه عز الإسلام وصلحهم وإلى ما فيه خير البلاد والعباد بجاه سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ibtala ala ibadihi bi rasulihi al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa akrama bi risalatihi al-kamilati ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu akrama 'abdahu sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh fi lailatul Isra wal Mi'raj fa'ara min ayatihi al-kubra. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh asyarrafa bil ubudiyyah kama syarrafa